Kalau aksara Pallawa itu kan datangnya dari India Selatan. Setelah itu berevolusi, berkembang ke Nusantara ya, menjadi aksara Kawi. Dari aksara Kawi itu muncullah aksara-aksara seluruh Nusantara seperti Buddha Gunung. Buddha Gunung yang ditemukan di Merapi Merbabu. Aksara Pabiantara itu di Sunda. Aksara Bali, bahkan Carakan kita. Tapi pada waktu itu sekitar era setelah pasca Majapahit, Carakan itu masih menggunakan 50 aksara. Itu di dalam kita mempelajari sejarah itu kan ada dua, satu sejarah tradisional, dua sejarah universe Purbakala. Dari universe Purbakala kita mengetahui sejarah itu yang sebenarnya yang ditulis di dalam prasasti, Rontal, Tamra pada waktu itu. Prasasti, Rontal, dan Tamra. Tamra itu lempengan itu. Ya, Tamra itu lempengan karena Rontal itu daun. Nah, kalau yang seperti prasasti Warinci. Warinci Warinci, itu Tamra. Warinci itu gitu lorong bodi di Rinci. Artinya di sini kita bisa cari kesimpulan bahwa kita dengan tahu aksara, tahu huruf, kita paham cerita yang sebenarnya dan kita bisa memaknainya, maka kita akan semakin memahami keluhuran hakiki dari nenek moyang kita, terkhusus bangsa Nusantara, wabil khusus lagi yang ada di tanah Jawa, terus lebih ke sini lagi yang ada di Malang Raya dan sekitarnya. Ini itu ketika penulisan yang sering kita jadikan guyonan. Jadi antara aku muni bojo loro karo bojo loro, ini nek nulisnya tidak kita kembalikan kepada sana, kan ketemune lah sing lucu maneh iku bojoku loro kabeh. Saya ingin tahu yang sebelum-sebelumnya dari pergeseran Pallawa kemudian menjadi Kawi Jawa dan menjadi aksara ini, dimulai dari kerajaan Kutai Kartanegara. Nah itu ceritanya gimana itu? Perkembangannya itu dari Kutai itu masih Pallawa yang bener-bener ruwet, masih yang panjang-panjang gitu. Gelantong ya. Nah ketika sudah masuk ke kerajaan Tarumanagara, itu sudah mulai agak terbentuk Kawi sedikit Kawi. Ketika sudah masuk ke Kanjuruhan di Prasasti Dinoyo, termasuk prasasti yang beraksara Kawi awal-awal. Berarti di abad 67 itu ya? Iya. Kalau berkaitan dengan prasasti Dinoyo, berarti kita nggak bisa lepas dari zaman Kanjuruhan. Betul. Itu sudah masuk aksara Kawi awal. Lebih ringkas, lebih simpel, gerakannya juga lebih enak dilihat. Dan itu sudah bisa dikatakan bahwa itu produk dari nenek moyang kita ya. Tapi masih ada nggak kaitannya dengan aksara Pallawa? Bentuknya masih ada. Hitungan aksaranya. Lebih sederhana tapi. Gitu. Oke. Dan ada tambahan konten yaitu pepet. Tambahan konten? Pepet. Suara berarti ya. Suara oke. Karena di bahasa Sanskerta sendiri kan tidak tersedia vokal pepet. Iya, karena kan dari India Selatan, jadi aksennya itu lebih pada e. Iya. Aceh tumbar miri jahe. Katele. Gitu ya. Nah, dari situ mungkin kita sudah sedikit tahu ya bahwa jejak aksara ini dimulai dari zaman Kutai Kartanegara, Kalimantan. Iya, Kalimantan Timur. Dari Kutai Kartanegara ini yang berdekatan adalah kerajaan Tarum. Ya, Tarum. Apakah Tarum juga menggunakan aksara itu? Iya, masih Pallawa. Terus yang tadi tuh yang awal-awal menggunakan tuh malah di daerah Jawa Timur itu ya Mas ya. Awal-awal menggunakan peradaban di Brangwetan ya, di timur lereng Kawi itu ya. Makanya aksaranya disebut aksara Kawi, mungkin bisa ditarik. Tapi ini bukan sesuatu yang saya pastikan ya. Ini sekedar kenapa dinamakan aksara Kawi? Karena letaknya adalah di lingkar timur Sabuk Kawi, tepatnya di kerajaan Kanjuruhan. Ketika itu ditemukan di prasasti Dinoyo 1 dan 2. Dinoyo 1. Lalu Harinjing itu di Kediri, dari Kediri ya. Harinjing. Iya. Nah, saya pikir, nah ini saya baru tahu Harinjing itu kalau dari Kediri, kalau kan dari bahasanya itu saya menangkapnya kayak dari Pasundan ya. Harinjing. Kediri. Sini ya. Dari itu Harinjing, prasasti Harinjing. Iya. Harinjing itu
Apa ya kira-kira artinya? Bentar, monggo. Di dalam prasasti Harinjing itu isinya yaitu tentang Empu Sindok yang membangun sebuah dawuhan atau bendungan. Bendungan. Milani sampai sekarang ini bendungannya masih ada di wilayah Kepung. Oh, bendungan Kepung. Nah ini kan kita juga yang mungkin diperbarui kalau namanya dawuhan, dan ini berdekatan dengan wilayah kita adalah yang ada di Dawuhan Sekali. Iya. Yang sudah kuno sekali, ini saya tahu persis kalau itu karena dulu namanya juga ada yang nyebut namanya itu Sumber Gunting. Nah, karena memang ada pertemuan, sebenarnya ada pertemuan dua sungai gitu ya. Ada pertempuran yang kemudian sungai ini menyilang. Nah, menyilang membentuk kayak gunting. Akhirnya oleh mbah-mbah itu disebut Sumber Gunting. Begitu luasnya. Tinggalan-tinggalan yang berubah jejak sejarah. Jadi di prasasti Harinjing itu tertera tahun berapa ya? Sekitar tahun abad 9, abad 89-an. 9 Masehi 8 Saka. Berapa? 8 Saka 9 Masehi sekitar 836 Saka. Berbarengan dengan Sanduran. 386 Saka. Berarti kalau Sindok bergeser ke timur, berarti ini barengan hampir bersamaan atau mungkin kurun waktunya beda sedikit dengan prasasti Sangguran. Beda. Iya benar satu zaman ya. Sekitar kurun waktu ya usianya Sang Sindok sendiri ya. Berarti juga berhubungan dengan ladang Hanjuk. Kualik ya, Hanjuk ladang. Nah ini berhubungan dengan itu. Ya saya tambah yang di sana hanya ditinggalkan batu yang di rangkul koyo ringin gitu ya. Nah, di daerah mana itu? Kertosono atau mana itu kalau tidak salah? Iya. Nah, kembali lagi kita tentang aksara. Nah, tentang aksara nanti juga ada yang paham dengan Kanjuruhan. Mas Raffi juga sedang mengadakan studi tentang Kanjuruhan ya. Kita sekarang apa yang ngarani sinambi dulur-dulur dahar ini biar nanti kita ini runtut gitu. Dan legenda tentang aksara Jawa yang termaktub dalam Aji Saka ini juga akan terkuat akhirnya bahwa aksara Jawa ini tidak ujuk-ujuk karena sebuah kejadian ketika Aji Saka ini dari negeri India itu. Jambudwipa datang ke sini kemudian nggawa utusane Dura Sembodo Duga Prayoga. Nah kemudian nubuatan keris ini banyak tertancap kayak cerita tenang, sehingga makna filosofinya yang tersirat di situ bahwa seorang Aji Soko, Aji itu bagus, istimewa, Soko ini cagak. Nah, jadi cagak urip kang istimewa itu ternyata kita tidak boleh lupa dengan Duga lan Prayoga. Nah, senadyan to awake dhewe kudura, goro ning kudu Sembodo. Nah, ini ketemu banget gitu loh. Nanti kalau ngene terus mari ngono, ya memang kita ketemu titiknya. Nah, yang saya pusingkan itu sekarang kerise ini jenenge apa? Kerise Aji Soko ini namanya apa yang disuruh ngambil? Sampai kadang-kadang tak kayak guyonan, tak arani senggol modok, tak arani dolit bangkit dan sebagainya. Tapi dari mana-mana filosofi kalau kesadaran di hati kita ini disenggol mesti modok. Semangat yang ada itu terus ditulis tegas direkan untuk menjalankan kebenaran malu pada berbuat dorong ini juga akan bangkit. Oke, kembali lagi robohnya 2 kali. Misalkan, nah ini dari situ kita temukan jejak. Jadi dimulai abad 5 kalau tidak salah, 56 ya. 56 atau 67? 67. Kemudian bergeser ke Tarung. Ini abad 78 awal. Yang kemudian di abad 78 awal ini aksara kawi ini sempat masih digunakan sampai dengan zaman Kanjuruhan. Nah, dari zaman Kanjuruhan. Padahal zaman Kanjuruhan ada 67 ya? Iya. 672. Berarti abad pergeseran abad 6 ada abad 7. Oh, 78 ya? Nah, berarti tidak beda-beda jauh gitu ya, jejak sejarah yang ada. Terus ini, mungkin saya lebih kepada Mas Hendrik dulu ya. Perubahan ini, pergeseran aksara dari Pahlawan ini kan mesti ada jenis-jenisnya loh. Nah, sampai dengan zaman aksara yang sekarang itu, pergeserannya itu nama-nama aksaranya terpengaruh dari mana? Kalau aksara Pahlawa itu kan datangnya dari India Selatan. Setelah itu berevolusi, berkembang ke Nusantara ya, menjadi aksara Kawi. Dari aksara Kawi itu muncullah
aksara-aksara seluruh Nusantara seperti Buddha Gunung. Buddha Gunung yang ditemukan di Merapi Merbabu. Aksara Pabiantara itu di Sunda. Aksara Bali, bahkan Carakan kita. Tapi pada waktu itu sekitar era setelah pasca Majapahit, Carakan itu masih menggunakan 50 aksara. Sebentar, sebelum Pranagari, Sriwedari. 50 aksara ini jenis aksaranya apa sekaligus pasangan? Sekaligus pasangan dan aksara suara. Nah, ini sebelum dilanjutkan ke orang aksara murda dan sebagainya ya. Kita lari ke Batak Karo. Di sana itu aksaranya mirip-mirip ya? Iya, aksara Batak itu juga termasuk anak dari aksara Kawi. Batak anak dari aksara Kawi. Perkembangan dari aksara Kawi, terus aksara Sasak itu juga dari aksara Kawi. Oh, aksara dari Sasak, dari aksara Kawi juga. Aksara Bojo. Terus yang di Maluku? Aksara Rejeng. Bukan ya, Rejeng. Rejeng kan panggung gitu ya. Sumatera ada beberapa, kalau di Palembang saya rasa tidak jauh berbeda dengan kita karena memang nafas dan kemudian kebiasaan Palembang ya. Ini sebelum Krakatau meletus ini kan memang satu area. Juga sebelum Big Bang yang kemudian mencairkan gunung es yang memisahkan Jawa dan Kalimantan. Kalau dulu saya masuk di Serat Joyoboyo, tapi bukan Joyoboyo yang ramalan. Ini yang Joyoboyo mengatakan asal mula Jawa Dwipa. Ini ternyata antara Kalimantan dan Jawa ini hanya terpisah seperti sungai. Nah, sehingga ya jadi sebutan Datnyang, Ni Sendang, Nyai Raki, Kaki Raki itu ternyata dari Kalimantan. Nah, karena ada perkawinan Jawa pesisir dan Jawa pegunungan yang kemudian bahasa itu juga masih memakai bahasa Kawi seperti kaki, raka, kemudian menjadi gelar rakyan, rahadian. Nah itu ternyata kita masih satu rumpun. Austronesia. Bukan Polinesia. Austronesia. Polinesia Mas ya. Ya. Keturunannya. Austronesia, keturunannya Polinesia. Sama Pamalayu. Pamalayu yang kita ini ya. Nah, kita kembali, saya pernah dengar adanya aksara Brahmi. Nah ini ada nggak satu lintasan dengan Palawa, dengan kemudian ke Jawa yang kekinian? Kalau aksara Brahmi itu di zaman berapa? Kalau aksara Brahmi itu sebelum Masehi, yang berkembang menjadi aksara-aksara seperti Pranagari, seperti aksara Palawa. Apa aksara Brahmi itu yang masih berdekatan dengan bentuk-bentuk simbol itu? Bentuk-bentuk simbol seperti kotak-kotak, bulan, gambar sumbolan. Dan di situ waktu itu diciptakanlah sebuah warga aksara atau Pancawali Muka. Yaitu oleh Empu Panini sekitar 5 abad sebelum Masehi. Empu Panini 5 abad sebelum Masehi. Kalau Empu Fanani yang besar. Panca dewek itu. Kalau Empu Fanani abad ini ya, tapi masih mirip gitu ya. Kalau kita kan cetek karo Panili jajan. Nah, berarti Brahmi dulu bergeser menjadi Palawa. Palawa itu berkembang masuk ke Nusantara. Kalau Pranagari itu menyebar ke seluruh India, seperti Tamil, seperti Bangla, itu dari aksara Bangla itu Bangladesh. Sekarang Bangladesh ya. Kambodia itu masih ikut Khmer yang merah. Khmer itu juga mempunyai Kamboja, nanti mempunyai leluhur sendiri, tapi juga termasuk dari rangkaian aksara Palawa, aksara Brahmi. Oke, nah ini mulai masuk akal ya, mulai nalarnya mulai terbuka. Ketika kita tarik ke atas, kita baca salah satu kitab ya, yang sebenarnya ini versinya banyak. Dimana ketika Nabi Adam ini berputra, salah satu leluhurnya yang kemudian kita sebut dengan Sang Hyang Sita, nah putra dari Sang Hyang Adama, dari Sang Hyang Sita turun ke kita. Yang konon katanya Sang Hyang Sita ini tidak menikah karo bangsane menungso, tapi lebih pada bangsanya astral. Nah, itu lagi siluman itu kok bahasane itu koyo piye ngono ya. Kita menangkapnya itu mesti kemistis dan sebagainya. Tapi kalau kita ke bahasa-bahasa yang sebenarnya astral, nah ini mungkin kita akan ketemu. Artinya kan dari unsur bahasa, dari unsur simbol, kemudian dari unsur aksara, antara aksara yang digunakan waktu itu di zaman Nabi Ibrahim itu aksaranya kan sudah ada. Nah,
terus bergeser ke sini, ke sini, ke sininya. Hah? Oh, lebih simbol ya? Simbol. Nah, kalau bahasa sudah ada, kalau penulisannya dengan simbol ya, lari ke sini. Kemudian ada kemiripan antara nama Ibrahim, Brahma, Abraham, Brahma dan Brahmi. Kan ini ada sedikit kelenturan pengucapan dari bahasa itu, yang semuanya itu menampakkan simbol api. Nah, api kalau kita tarik lagi menjadi simbol pencerah, padang, oncor, obor, kemudian menjadi pengetahuan, dan kemudian pengetahuan ini kalau dalam bahasa Jawa disebut kawruh. Nah, sehingga kita bisa mengetahui sesuatu yang gelap ini dari sesuatu yang terang, berkaitan dengan aksara. Seberapa pentingnya sih kita ya, aku barang ini perlu belajar aksara. Bener kalau surat cinta ini mau gak konangan kita pakai simbol-simbol. Ini seberapa pentingnya kita mempelajari aksara? Kita mempelajari aksara itu sangat penting. Karena apa? Di tanah Jawa ini kan mayoritas orang-orangnya atau masyarakatnya, penduduknya sangat suka dengan sejarah. Nah, dari aksara itu kita dapat membaca manuskrip-manuskrip kuno peninggalan waktu itu, seperti prasasti, seperti apa, manuskrip atau kitab-kitab kuno. Di situ muncullah bahasa yang tadi Panjenengan sampaikan, muncullah bahasa dan kita pelajari bahasanya, kita translate. Jadi kita tahu, oh sejarahnya itu dulu seperti ini, bukan melalui nun sewu wangsit. Tinggal kalau larinya ke wangsit ini kita mengharau wangsitnya ini bahasa nyemek, oh itu wangsit ya. Nah, artinya kan di situ akhirnya kita ketemu dengan yang namanya, karena ya memang kita itu memang gak ujuk-ujuk ya. Kalau bahasa wangsit itu kan bahasa hati, bahasa batin dan sebagainya yang berkaitan dengan sang sejati yang kemudian kita maktubkan di dalam sebuah tulisan. Kalau di zaman kenabian itu dikenal dengan namanya wahyu. Nah, kemudian wahyu ini berasal dari kalam. Kalam ini suara dan itu adalah suara hati. Nah, nanti. Oh, Pak Om, berarti tak punya. Nggih, matur nuwun rawuhipun, Pak Om. Nggih, nggih. Pokoke ini gue mau pesen ini. Besok siji, sore siji, lihat perlu diantem loro. Nah, ini dari apa ngomong apa lali? Dari sesuatu yang ditangkap oleh batin kemudian dituliskan. Berarti awalnya dalam bentuk simbol. Bergeser ke aksara karena perpecahan. Kue rabi kono, kue rabi kini, kue manggon kono, manggon kini. Yang artinya kalau kita telisik, kita tuh mungkin hanya beda warna dan beda kulit, beda kebiasaan, tapi dalam ajaran-ajaran ternyata kita hampir di seluruh dunia ini, semesta ini tetap berlandaskan pada Rahman Rahim atau belas kasih. Nah, di agama Buddha belas kasih, agama Budi kalau kita ya, nah, kemudian agama Hindu belas kasih, sehingga mereka yang membawa agama Samawi masuk ke Indonesia ini tidak menemukan kesulitan karena landasan itu. Nah, dari Brahmi yang paling tua kemudian menjadi Palawa dan menjadi Kawi. Nah, sekarang yang kontroversi dari Kawi ke Jawa karena kita sudah terlanjur percaya. Ya, terlanjur percaya bahwa sing nggawa aksara iki teko apa sih negeri ini bukan Jamur Dipa ya, ada negerinya sendiri. Jenenge negerinya Haji Soko ini yang melawat ke sini untuk melawan Dewata Cengkar. Lagi-lagi kita temukan jejak sejarah yang merendahkan leluhur. Ketika gini wong Jawa ini dulu zaman ini kalau di zaman kewalian ada Syekh Subakir numbali tanah Jawa dari tanah Jawa itu gini Demit. Di eranya Haji Soko di sini gini Dewata Cengkar si mangan wong. Padahal saya ini luwih cengkar mangan kancane. Lah iku mangan APBN barang. Nah, tapi itu tidak bisa kita pungkiri, ternyata keadaan Dewata Cengkar, artinya kita cengkar, kita pesah dengan ilmu kadewatan, ini memang ada perilaku kita, makanya dibutuhkan cagak sing kuat, aji yang soko yang aji. Nah, dan cagak itu adalah siji, tadi diateni petang perkara, duro, sembodo, duga, prayoga, yang artinya semuanya itu harus selesai. Nah, yang ada adalah yang sejati. Nah nih pergeseran dari Kawi ke aksara sekarang ini yang mungkin jawab dulu monggo. Jadi yang saya temukan berdasarkan penelitian secara manuskrip itu ada di manuskrip Suluk Sunan Bonang abad 15.
Itu bahasa Arab yang ditulis dengan aksara carakan. Tapi masih memakai aksara Jawa yang lengkap. Jadi belum sederhana 20, teman-teman. Sederhana 20. 20. Masih 50. Masih 50. Nah, Berarti dari di situ ada huruf vokal, konsonan, panjang, pendek juga ada. Terus nuktah nuktah, titik. titik Titik dua, titik tiga. itu atau mengganti konsonan Arab seperti dot, seperti ro, atau seperti sa, sha, sa. Berarti gitu. yang bisa ditangkap bukan bahasa Arabnya ya, bukan, saya tidak tapi aluri aksaranya, tapi pada cetok. Cetok. Ya, cetok kapan Jelas. kita menggunakan penekanan lidah di atas Nah, langit-langit, kemudian huruf gigi, huruf gigi, terus huruf huruf bibir, bibir, terus huruf apa kira-kira? tenggorokan, kandia, tenggorokan itu kandia. kandia. Nggih. Kalau di bahasa Arabnya koin ya, koin. Sampai wewo kadang tema. Nah, ini berarti masih lengkap dengan 50 huruf dan sekaligus penekanan pada konsonannya. Ini terjadi pada tahun berapa? Itu sekitar tahun abad 15, akhir Abad Majapahit. 15 berarti akhir Majapahit itu. Iya, akhir Majapahit. Barulah sekitar abad 16 era Mataram Demak. Islam. Demak. Mataram Islam setelah Demak. Oh, setelah Demak ya. Itu ada namanya Paugeran Prasriwedari. Sebelum Sriwedari. Oke, sebelum Sriwedari itu sudah Disederhanakan. banyak yang disederhanakan. Oh, disederhanakan. Disederhanakan dari Prasriwedari menjadi sederhana lagi, yaitu Sriwedari. Berarti Prasriwedari, terus Sriwedari. lebih sederhana lagi Sriwedari. Lah yang kita gunakan sekarang KBJ, apa itu? Jawa Baru. Oh, KBJ. Lah cara ejaan itu apa? EYD. Ya, EYD ada beberapa yang terbuang ya, TJ diganti C, terus DJ diganti C, J ganti Y itu ya. Ini menjadi 50 sak sandangan nih. Kalau KBJ itu 20 Wonocoroko dan pengucapannya sudah O ya, Iya, bukan A. Bukan. Kalau dulunya kan Hana Carakan, Data Sawala. Itu untuk pengucapan itu Desa Kalapatrang Ya. wilayah, kondisi dan situasi. Iya. Kalau di rata-rata, kalau di Surakarta atau Surakarta, Yogyakarta itu rata-rata bahkan Malang ini masih menggunakan O, Nah, itu- A mengo. Tapi kalau Tengger menggunakan A. Nah, kalau O, penekanan O itu kalau yang saya tahu ya, yang bobo bener Bosana itu kan hasil evolusi dan transformasi dari kebijakan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sekitar Iya. jadi kebijakan beliau Nun Sewu juga dari bangsa lain. Bangsa lain waktu itu kan jalur Pantura. Jalur Pantura dan kemudian pengucapan karena pengaruh zaman Islam Iya. begitu kuat pengulaan karena di sana punya roh. Roh. Nah, Sama sehingga- dot. Nah, sama dot. Sehingga kan pentingnya itu ketika penulisan yang sering kita jadikan guyonan. Jadi antara aku muni bojo loro karo bojo loro, ini nek nulisnya tidak kita kembalikan kepada sana kan ketemune. Nah sing lucu maneh iku bojoku loro kabeh. Jadi nek nulis bojo loro kan bojo tetap O, tapi loronya cukup O. Tapi nek loro berarti bojo lara. Nah ini. Logat loro. Heeh. Wilayah-wilayah masing-masing. Nggih, jadi desa Kala Patra. Desa itu wilayah, Kala itu waktu, Patra itu dimensi dimensi. keadaan. Berarti kaprah ya. Kaprah. Lebih pada kaprah keadaan. Ini terjadi di zaman-zaman yang berdekatan sekali ya antara Prasriwedari, Sriwedari dan Pasca Sriwedari yang kita gunakan sekarang ini. Nah, itu begitu luas ya perjalanan aksara. Tapi dari kita ini belum membaca aksara ya dan makna dari prasasti dan sebagainya. Tapi dari alur aksara ini akhirnya ketemu sesuatu yang logis gitu, yang masuk akal. Nah, jangan uru-uru tapi uru-urunya juga ikal. Oh, kalau tuh ngomong no, lek uru-uru nih karena kok kayak ika. Ya jamono. Nah, ini kembali lagi nah. Kemudian dari aksara-aksara seberapa besar membawa pengaruh pada dimensi keadaan. Anggap saja kita dimensi kekinian. Untuk masuk kepada dimensi kekunoan secara fisik, apa kita butuh
memahami aksara-aksaranya. Kalau untuk memahami aksara itu Jadi materi ben. Ini penting. Untuk masuk dimensi bukan berarti ini menggunakan dimensi yang macam-macam. Kita pakai logika, kita pakai ahli saja. Ahli aja berpopus kok. Kadang ahli. Nah, jadi kadang ahli. untuk aksara, mempelajari aksara itu yang kita bawa ke era kekinian ya. Kekinian satu, di dalam kita mempelajari sejarah itu kan ada dua, satu sejarah tradisional, dua sejarah universe purbakala. Dari universe purbakala kita mengetahui sejarah itu yang sebenarnya yang ditulis di dalam prasasti, rontal, tamra pada waktu itu. Prasasti, Rontal rontal, dan tamra. tamra itu lempengan itu. Ya, tamra itu lempengan karena Kayak rontal itu prasasti. daun. Nah, kalau yang seperti prasasti Warinci. Nah, gitu. Warinci itu Warinci. tamra. Warinci itu gitu Rorombo di Rinci. Warinci. Itu jadi real ada nama prasastinya Warinci. Tapi itu zaman Majapahit kan? Jangan Majapahit. Dan Oke. setelah itu ada sejarah tradisional. Di situ sebenarnya bukan sejarah, tetapi kita ambil hikmah. Karena di dalam sejarah tradisional itu menurut saya banyak jarwodoso atau otak-atik gatuk matuk. Anangin bener. Nggih. Banyak filsafat-filsafat yang kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi ya itulah pentingnya kita mempelajari aksara. Terus dari yang universe itu kan kita tahu ada sejarah kelam dan ada sejarah kejayaan. Dari sejarah kelam itu ya kita pelajari agar sebagai pelajaran jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau kejayaan kita tiru betapa hebatnya leluhur kita seperti itu. Betapa hebatnya udah ini mau ditang melek angel. Kita hanya pengagum tapi bukan pelaku. Cegah dahar lawan guling aja ini lek gak dahar ya guling ya Pak. Nah, dari situ ternyata kita penting untuk menerobos masuk ke aksara bukan ke dimensi. Oh berarti zaman Iko ya Mbak Buyuti awake dhewe iki meninggalkan ini dan itu tidak bisa dikaburkan ketika kita tahu ya bisa membaca termasuk PR sampai kita kirim WhatsApp KB kita kirim wong loro. Dan itu cukup berhenti di kalian berdua rahasia itu Mas ya. Nah Pak aku lagi jeneng sampean Pak Topo. Nah ini kalau menurut jenengan ya, kalau menurut jenengan sebagai penguji mocopat yang banyak menggunakan bahasa-bahasa pada Sriwedari itu kalau nggak salah, bahkan Centini yang sekarang itu menggunakan tata kelola penulisan dan bahasa dari Sriwedari, tapi tetap menggunakan DM dan MD yang campur gitu. Kalau kayak itu kan kemudian ini kita menurut jenengan tentang penerobosan atau pembelajaran aksara mulai dari yang kekinian masuk pada kekunoannya itu gimana Pak Topo? Saya sendiri ini mohon maaf karena saya itu menulis itu bukan dari istilahnya saya belajar dari sekolah yang khusus gitu, tapi ya karena motivasi dari guru-guru saya Pak Darso, Bapak Arsono, apa Soma, mungkin jenengan, Romo ya itu dan sebagainya itu saya suruh menulis gitu aja. Masalah penulisan itu memang saya sering kali dikritik Pak. Jadi terus ini sering kali dikritik masalah penulisan antara pakai DH, contohnya to itu pakai TA atau TH itu sering kali dikritik. Terus ada lagi tambahan ngawulo barangnya ya apok dawulo di BNN dan sebagainya itu kadang-kadang terlewatkan Pak. Jadi saya kurang teliti masalah penulisan ini ya saya kalau dikritik ya saya siap memang ini itu kelemahan saya. Tapi kalau menulis kadang-kadang menulis itu ya gimana ya Pak, kadang-kadang itu sesuatu keanehan dalam artian itu selang setahun 2 tahun terjadi. Contoh saya menulis itu ada tembang saya tulis mengenai keadaan remaja. Waktu itu saya melihat kondisi Brawijaya dan kondisi UMM yang sudah dimasuki dengan paham-paham radikalisme, HTI dan sebagainya itu sudah masuk Pak. Itu saya bikin tembang. Nah, ternyata munculnya ya ini melibas apa ini. Ini saya juga punya tugas untuk menulis digulung saka kulon digelar saka wetan ini Bapak Arsono yang ngasih tugas tapi belum saya laksanakan. Nanti narasinya bagaimana nanti akan saya tulis. Tulisan-tulisan saya itu macam-macam. Mojopahit Gugat itu saya tulis sering kali saya kembangkan di waktu pertemuan Jumalegian di Poporaden dulu, tapi
dengan teman-teman Singosari ojo itu membayani Mojopahit gugat itu tulisan saya. Karena kan gugat itu yang dimaksud gugat itu gugat secara fisik atau secara batin. Ya secara batin ya secara batin, yang terutama secara batin karena melihat kondisi. Kadang-kadang kan ya mohon maaf karena kita tuh sibuk dengan halusinasi. Nah ini kadang-kadang sesuatu yang diterima disampaikan itu kadang-kadang bertolak belakang. Setelah kita mempelajari aksara ternyata kita temukan bahwa Mojopahit dan Sunda itu tidak pernah berbeda. Oleh tidak pernah, itu hanya perang gugat itu tidak ada. Terus lagi kalau kita tetap berkutat pada Mojopahit bukan masalah kerajaannya ada tidak, kekuatan dan sebagainya, ternyata juga kita temukan lagi bahwa gelar Mojo Brawijaya 1, 2, 3 sampai 5 itu tidak pernah ada. Nah, itu tidak pernah ada. Itu akhirnya ketemu. Makanya kalau belajar, kalau ini cerita yang tentang ini sama dengan Haji Soko tadi. Nah, kalau kita terus menokohkan itu urip, nggak bedok Pak, nggak bedok. Tapi secara filosofi, pesan moral yang disampaikan kita akan ketemu. Makanya memang beralasan sekali ketika tidak boleh. Lagi kok pangudi budayanya kan tinggal nun sewu, tinggalan penjajah, berubah antara keyakinan kita dengan keyakinan lain yang akan terjadi kembali. Sehingga sampai sekarang yang saya sesalkan itu terjadi pengelompokan ini terjadi. Itu yang nggak boleh terjadi. Kalau menurut saya, jadi kita berbicara bukan kesananya, sejauh mana yang saya tanyakan tadi, sejauh mana pentingnya kita ini belajar aksara. Ini yang saya tanyakan, bukan terus berbias pada Mojopahit dan sebagainya. Kita tidak bicara itu, tapi kita mencerdaskan apa pentingnya sehingga jejak aksara ini ketemu. Mungkin sejarah tidak bisa dipalsukan atau itu yang saya pentingkan. Itu memang sangat penting karena karena teman-teman dari mempelajari bahasa ini saya sangat sulit sekali. Kita ini banyak prasasti-prasasti tapi yang kita tidak bisa baca Pak. Nah, itu. Alangkah baiknya seperti jenengan uri-uri prasasti Tangguran. Ya sekali waktu itu lo maksudnya ini lah, ini juga mohon penjelasan. Monggo, kalau penjelasannya sudah setiap hari saya lakukan. Tapi ditulis apa belum? Pertanyaannya. Ini, sekarang gini, Sebagai generasi muda ini ya, kalau tulisan dan sebagainya, jangan banyak tanya, datang saja ke sana Pak. Ya, sampai bodoh mereka jelas sampai takut orang. Ada tak mini, centini juga tak Bruno, kayak monggo. Saya tidak akan menulis karena tulisan saya belum tentu bagus. Saya hanya mengikuti tulisan sejak dulu. Iya, itu saya harus menyadari itu. Itu saya menyadari tulisan saya belum tentu bagus dan benar. Tapi kalau kita kembali kepada tulisan jejak leluhur, kita akan ketemu sesuatu yang sejati. Nah, itu yang saya maksud. Nah, bukan apa-apa. Nah, kembali lagi nih, kita sudah masuk pada menit akhir. Saya ingin dari teman-teman ini pentingnya aksara tadi ya, yang belum terjawab untuk generasi muda. Kenapa jenengan tiba-tiba tertarik ini? Karena ya kutu diakoni. Kalau jenengan nggak tertarik menekuni dan sebagainya, ada jadi monggo. Kita tidak berhenti dari apa nak ngarani hal-hal yang seperti itu. Nah, kita lebih banyak mencerdaskan saja. Iya, pada zamannya saya bisa tentu saja belajar aksara itu sangat penting karena bagaimana kita akan mengetahui apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur bagaimana proses aksara itu berevolusi, bagaimana aksara itu berevolusi dari era Pahlawa, dari Iya tuh, ngomong terus. Ojo penting yang lain, penting peduli. Dari perkembangan aksara Pahlawa yang berasal dari India berevolusi menjadi aksara Kawi awal era Dinoyo, lalu berevolusi lagi era Medang menjadi lebih sederhana, lalu berevolusi lagi menjadi era Kadiri yang bisa ada timbul-timbulnya itu timbul aksara timbul kawi kotak-kotak kawi kuadran era Kadiri, lalu setelah era Kadiri berevolusi lagi menjadi era Kemapelan atau Singasari yang lebih sederhana lagi, lalu Majapahitan itu aksaranya ada apa hiasan-hiasannya, runcing-runcingnya, ekornya kaligrafi, modelnya kayak kaligrafi atau aksara bersambungnya Latin gitu. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa nanti cikal bakalnya aksara carakan itu dari Majapahit akhir karena kan sudah ada ornamen tambahan seperti sikilnya, kakinya itu di belakang aksaranya. Jadi kita tahu evolusi aksara tersebut via belajar aksara kuno.
Artinya di sini kita bisa cari kesimpulan bahwa kita dengan tahu aksara, tahu huruf, kita paham cerita yang sebenarnya dan kita bisa memaknainya, maka kita akan semakin memahami keluhuran hakiki dari nenek moyang kita, terkhusus bangsa Nusantara, wabil khusus lagi yang ada di tanah Jawa, terus lebih ke sini lagi yang ada di Malang Raya dan sekitarnya. Itu kira-kira perjalanan aksara, semoga menjadi bahan pengetahuan kita, dan ini jarang sekali didudah diajarkan, sehingga kita masih tetap terkungkung dalam sesuatu yang tidak masuk akal, terkungkung pada sesuatu yang mitos. Nah, padahal kalau kita mendengarkan dawuh asli dari leluhur itu kalimatnya ya kayak gini ini. Nah, kalimatnya itu mesti kayak gini, nggak mungkin jadi bahasa ker kanak-kanakku, ini nggak mungkin. Kita pakai ini. Nah, pakai bahasa yang seperti itu. Nah, terkadang juga kita itu dalam sesuatu itu karena nggak paham. Ini mohon maaf Pak, ketika menembangkan ona sing awulu, sing abau, ini menjadi singo bau, dan itu blenderai. Sudah dibenahi sama. Terus karena yang mendengarkan tidak paham, akhirnya melok. Nah, ternyata bukan singo. Jadi kalau sing duweni hulu, kalau sing duweni dah, ya itu kan. Ya mungkin bentuk-bentuk serasian ini yang akan kita lakukan di sini. Nah, bentuk-bentuk pasinaon yang seperti ini yang akan kita lakukan di sini, ada khusus untuk pembatik, ada khusus juga untuk ahli aksara, nah khusus lagi untuk juga jago filosofi dan sebagainya. Kira-kira itu yang akan kita lakukan di sini. Oke, kurang lebihnya terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan karena waktunya juga sudah mendekati pukul 12. Dialog pengisi hanya penyegaran saja tadi. Ini sudah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong iku kajene yen sugih ilmu demen maca buku-buku kebayoni mulanira ambrasta Wuto Sastro yang dibahas tadi. Terima kasih.